Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi statistik lainnya, yaitu tentang desil. Apa itu desil? Mari kita perhatikan materi berikut ini. Nah, perhatikan ketika sekumpulan data, ingat bahasanya adalah berurutan. Jadi data itu sudah berurutan. Nah, data itu kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, maka diperoleh 9 pembagi. Dan setiap pembagi dinamakan desil. Paham ya? Jadi ada data yang sudah diurutkan, kemudian data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Berarti pembaginya ada 9 kan? Gitu kan. Maka itu disebut dengan desil. Berarti desil itu ada 9, D1, D2 sampai D9. Gitu ya. Oke, desil kita bagi dua, yaitu ada desil untuk data tunggal dan satu lagi desil untuk data berkelompok. Kita bahas satu-satu desil untuk data tunggal itu seperti apa. Nah, misalkan ada X1, X2, X3 sampai Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan. Ingat, bahasanya di sini adalah telah diurutkan. Gitu ya. Oke. Maka desil data tunggal itu rumusnya adalah ini. DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Dengan I-nya antara 1, 2, sampai 9. Nah, ini juga itu yang rumus ini nih akan dipakai nanti untuk data berkelompok, untuk mencari letaknya gitu ya. Nah, kalau di sini karena dia data tunggal langsung letaknya itu, nah itulah desilnya. Nah, perhatikan. Kita langsung ke contoh 1. Perhatikan kita akan mencari D3 dan D7 dari data berikut ini. Perhatikan nih datanya. Nah, kalau ngelihat soal ini, data ini belum terurut ya. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan desil itu datanya harus diurutkan. Paham ya? Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini nih hasilnya setelah diurutkan. Mulai paling kecil 8, 8, 8 terus sampai 17. Dan N-nya itu ada 15. Nah, masuk nih ke rumus desil. Nah, D3 tadi kan rumusnya I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. I-nya itu karena dia mencari D3 berarti I-nya adalah 3. N-nya karena dia banyak datanya 15 berarti N-nya adalah 15. Paham ya? 3 dikali 15 tambah 1, 16 ya. 3 dikali 16 dibagi 10. Didapatlah 48 dibagi 10, jadinya 4,8. Jadi, desil ketiga itu ada di data ke-4,8. Berarti antara data ke-4 dan ke-5 ya. Nah, ini data ke-4 ke-5. Ini kan data ke-4 nih. Ini data ke-5. Berapakah nilai 4,8? Perhatikan nilai 4,8 berarti data keempat ditambah, ini 0,8 ya, berarti 0,8 data kelima dikurangi data keempat. Gitu ya. Nah, data keempatnya 10 ditambah 0,8. Nah, kebetulan ini data kelimanya juga 10. Jadi 10 kurangi 10 itu pasti 0 ya. Jadi 10 ditambah 0,8 kali 0. 0,8 dikali 0 ya tetap 0 dia. Maka nilainya adalah 10 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi desil ketiga yang letaknya 4,8 nilainya adalah 10. Oke, paham? Paham ya? Kalau belum paham silahkan ulangi lagi, diulang-ulang kembali video ini. Nah, coba perhatikan untuk yang D7, perhatikan D7, berarti kita mencari letak dulu D7. Nah, I-nya berarti kan 7, N-nya tetap 15. 7 dikali 15 tambah 1, 16 ya. 7 dikali 16 dibagi 10. 112, 112 bagi 10 sama dengan 11,2. Artinya desil ke-7 itu ada di letak ke 11,2. Lihat 11,2 di mana? Nah, di sini nih. Ini data ke-11, ini data ke-12. Berarti ada di sini, di antara sini.
Iya kan? Oke. Nah, langsung berarti data ke-11 ya. Data ke-11 ditambah 0,2 data ke-12 kurangi data ke-11. Gitu ya. Nah, berarti ini data ke-12-nya 15, data ke-11-nya 14. 15 kurangi 14 dia nilainya 1. Nah, perhatikan sini. Berarti data ke-11-nya 14 ditambah 0,2, 15 kurangi 14. Yang ini ya. Data ke-12 kurangi data ke-11, 15 kurangi 14 sama dengan 1. Jadi 14 tambah 0,2 kali 1. 14 tambah 0,2 sama dengan 14,2. Maka desil ke-7, desil ke-7 yang letaknya di 11,2 nilainya adalah 14,2. Oke, paham? Oke, sip. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang kembali ya materi ini. Oke, kita lanjut ke untuk desil data berkelompok. Perhatikan desil data berkelompok. Kalau Anda sudah belajar kemarin kuartil dan median, itu rumusnya mirip-mirip. Jadi Anda kalau sudah hafal rumus yang kemarin yang kuartil, itu desil insya Allah Anda paham, Anda hafal. Karena hanya mengganti ini aja. Kalau waktu di kuartil itu I per 4 karena membagi 4 gitu kan. Kalau sekarang desil karena dia membagi 10 berarti I per 10. Nanti materi selanjutnya persentil berarti membagi 100 berarti I per 100. Ini rumusnya sama dengan yang kemarin, beda ininya aja nih. Beda ininya aja. Perhatikan ininya apa sih komponen-komponennya. DI itu adalah desil ke I. Kemudian I-nya 1 sampai 9, TBI itu berarti tepi bawah kelas desil, oke. N jumlah frekuensi, FK itu jumlah frekuensi sebelum desil kelas ke I, P itu panjang interval, kemudian FDI frekuensi kelas desil ke I. Oke, biar lebih paham kita coba lihat contohnya. Contoh 2. Kita akan mencari desil keempat dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, perhatikan ini tabel distribusi frekuensinya. Jarak dalam kurung M, berarti dia tentang jarak ya. Nanti hasilnya dalam bentuk meter. Nah, jumlah datanya dia ada 80. Perhatikan jumlah datanya ada 80. Nah, kita akan mencari desil keempat. Nah, sebelum mencari desil keempat, perhatikan Anda harus mencari letak desil keempat terlebih dahulu. Nah, karena jumlah frekuensinya 80, maka desil keempat itu adalah I per 10N, gitu kan? Data ke I per 10, D4, berarti 4 per 10N. Berarti 4 kali 80 bagi 2, bagi 10 maaf, sama dengan 32. Paham ya? Jadi cari data ke-32. Data ke-32 ya. Oke, sekarang ini 8 nggak mungkin ya. Ini kan mintanya data ke-32. 8 tambah 10 berapa? 18. Masih nggak mungkin di sini karena mintanya data ke-32. Oke, tadi 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13, berapa? 31. Dia di kelas ketiga 31. Dia mintanya data ke berapa? Data ke 32. Jadi nggak mungkin juga di kelas ketiga di sini. Pastinya ada di sini. Udah tambah 17 sudah pasti di sini ya. Maka letak D4 itu ada di kelas keempat. Perhatikan ini kelas ke-1, kedua, ketiga, keempat. Di sini ya. Ini letak D4-nya. Yaitu antara 45 sampai 49. Oke. Kalau sudah begitu cari aja TB-nya. Berarti TB4 ya, karena kita mencari desil keempat. Berarti 45 kurangi 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas desil. Berarti ini nih 13, dari sini juga boleh. 8 tambah 10 tambah 13 sama dengan 31 gitu kan. Panjang kelas interval ini nih 40 ke 45, panjang kelas intervalnya berapa? Ada 5 ya. Oke, kemudian frekuensi desil keempat, berarti ini 17, gitu kan. Nah, udah langsung tinggal masukin ke rumus. TB4-nya ini 44,5, ininya 4 per 10, N-nya 32, FK-nya 31,
P-nya 5, D4-nya 17. Paham ya? Tinggal dimasukin nih. Nah, segini. Maka 32 dikurangi 31, 1 ya. Per 17 kali 5 sama dengan 44,79 meter. Maka desil keempat, perhatikan, desil keempat dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 44,79. Nah, paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh via komen di YouTube atau nanti di kelas LMS-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.